Om Swastiastu, umat sedharma yang saya cintai. Dalam video ini saya ingin berbagi petunjuk untuk menyucikan alam. Saudara sekalian, di dunia ini terdapat bermacam-macam warna ya. Ada warna merah, putih, hijau, jingga, kuning, biru, coklat, oranye, ungu, dan lain sebagainya. Di antara warna tersebut, sekiranya warna putih yang dipilih sebagai lambang kesucian. Karena warna putih dipilih sebagai lambang kesucian, sekiranya orang-orang suci kebanyakan dalam menjalankan tugas keagamaan memakai pakaian yang putih-putih. Saudara sekalian, di balik warna putih sebagai lambang kesucian, saya menemukan sebuah petunjuk untuk menyucikan alam semesta. Petunjuknya sesuai kepanjangan kata putih, yaitu puja Tuhan, ikhlaskan hati. Di dalam hal ini, petunjuk untuk menyucikan alam semesta adalah dengan cara memuja Tuhan, disertai hati yang ikhlas tanpa pamrih apapun yang sifatnya duniawi, tidak mengeluh, tidak merasa keberatan, tidak merasa kecewa. Nah, itu yang disebut dengan memuja Tuhan dengan hati yang ikhlas. Nah, dalam memuja Tuhan, yang dibutuhkan sesuai dengan kata puja ya, adalah syair pujian, syair pujaan kepada Tuhan yang isinya mengagungkan, memuliakan, dan membesar-besarkan Tuhan. Cuma syair pujian. Nah, bersamaan dengan itu, supaya Tuhan berkenan hadir, kita harus berusaha memanggil-manggil Tuhan itu sendiri dengan cara mengucapkan nama Tuhan itu sendiri ya. Nama Tuhan itu kan nama suci. Karena namanya suci atau mantra suci, jika diucapkan berulang-ulang, sekiranya itulah yang berguna untuk menambah kesucian alam. Alam yang kotor, yang kumuh akan menjadi suci jika kita tekun mengucapkan mantra suci atau nama suci berulang-ulang. Proses kesucian alam itu terjadi ketika kita memuja Tuhan sampai hadir ya. Tuhan itu kan maha suci. Nah, kesucian Tuhan, Tuhan yang maha suci pada saat hadir dikala kita memuja Tuhan di muka bumi, maka kehadiran beliaulah yang menyucikan alam semesta. Tugas kita hanya memuja dan menghadirkan Tuhan dengan cara menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Nah, kehadiran Tuhanlah yang menyucikan alam semesta ini, yang membuat nanti kalau alam sudah suci, virus corona akan berkurang. Nah, gitu logikanya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kesemangatan kita dalam memuja Tuhan? Apakah ada kerinduan di hati kita kepada Tuhan? Nah, itu aja pertanyaannya. Kalau ada, niscaya Tuhan hadir ke muka bumi. Tapi di zaman modern, kita kebanyakan sebagai pribadi-pribadi yang hitam, atau dalam istilah Bali disebut dengan selem. Hitam itu menunjukkan hidup semata-mata materi. Kerinduan kita kepada Tuhan itu sedikit sekali. Nah, hitam dalam bahasa Bali disebut dengan selem. Selem itu silat megai. Nah, kalau dalam istilah Hindu Bali, warna hitam itu di arah utara. Nah, hitam dalam arah utara dalam bahasa Bali disebut dengan kaja. Kaja itu menunjukkan kadang jengah itu ya. Kadang jengah, supaya pingin punya segalanya harus kerja. Selem, selat megai. Jadinya pikiran gelap. Kalau kita sebagai manusia kebanyakan berpikiran gelap, maka alam ikut menjadi gelap. Gelap itu identik dengan kotor, letah. Karena kotor, letah, di sanalah kita diberikan kuman. Kalau nggak salah, kuman itu menunjukkan hukuman. Kenapa? Kuman itu kurang iman. Kurang iman itu kurang ingat mantra.
Jadi kita kurang ingat mantra suci, kurang ingat nama suci Tuhan untuk menyucikan pikiran kita sekaligus untuk menyucikan alam. Hanya hitam ya, hidup semata materi aja yang dikejar. Harinya itulah arah utara, dewanya Wisnu gelap. Jadi masalah ketuhanan kita gelap, tidak punya pengetahuan arah ketuhanan. Gelap kita. Bodoh, tidak mengerti bagaimana caranya memuja Tuhan yang benar. Akhirnya kita pakai cara-cara yang tidak pakai penerangan. Jadi saudara sekalian, untuk menyucikan alam, luangkan waktu, puja Tuhan, ikhlaskan hati. Setiap pagi, sore, malam hari, siang hari juga ditambahkan. Tidak lama. Seperti kita kalau mandi kan tidak mungkin harus berjam-jam. Bahkan kalau lebih sampai berjam-jam, tidak enak rasanya habis mandi. Begitu juga dalam memuja Tuhan, cukup 1 jam paling lama. Kalau terlalu lama, kelamaan memuja Tuhan juga nggak enak. Apapun yang berlebihan itu tidak enak. Memuja Tuhan berlebihan sampai lewat batas waktu juga nggak enak. Ya cukup 1 jam. Ya minimalnya ya 15 menit lah gitu. Kalau bisa usahakan 1 jam, lumayan sudah untuk menyucikan alam semesta. Nah, alam semesta ini masalah kesucian alam semesta ini kan merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pribadi. Karena itu perlu kebersamaan untuk menyucikan alam semesta. Semua orang harus punya rasa tanggung jawab untuk menyucikan alam semesta setiap pagi, sore, dan malam hari. Setiap para keluarga di rumah masing-masing, banjar atau dusun, RT, atau klien banjar yang sekiranya memberikan informasi yang demikian supaya alam menjadi suci. Kalau kita sebagai masyarakat, sebagai manusia bermasa bodoh tidak mau menyucikan alam semesta, selamanya akan begini, akan diberikan kuman itu hukuman gitu ceritanya. Ini menurut pikiran saya. Karena sebelum saudara sekalian menerapkan mau menyucikan alam seperti sesuai kepanjangan putih, karena saya sudah menerapkannya dari dulu. Setiap hari saya lakukan puja Tuhan dengan hati yang ikhlas tanpa pamrih. Ini namanya kalau memuja Tuhan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi, bukan karena ingin jabatan, harta yang berlimpah, pokoknya puja. Itu namanya tingkatan saniasi. Tan harta dan kamu kan begitu ceritanya, itu untuk kekawin. Jadi puja Tuhan, ikhlaskan hati. Apapun syair pujian, lirik pujian, tak jadi masalah. Semuanya benar, asalkan kita gunakan untuk memuja Tuhan. Dengan hati yang ikhlas akan berfungsi untuk menyucikan pikiran sebagai buah alitnya, dan sekaligus dari pikiran yang suci juga terpancar kesucian ke alam semesta. Jadi saudara sekalian yang saya cintai, janganlah hidup hanya sesuai kepanjangan hitam, hidup semata materi, selem-selep megai. Tidak ada salahnya kita bekerja, tapi ingat, luangkan waktu, putihkan alam semesta, putihkan pikiran dengan puja Tuhan, ikhlaskan hati. Kalau dikasih cerita kayak begini, kalau saudara ada warna hitam dalam pemikiran, bukan warna merah dalam pemikiran, tentu saja hidup Anda sesuai kepanjangan kata merah, yaitu mencelakai dan pemarah. Nah, warna merah itu arahnya selatan. Selatan itu selalu menentang, diberikan pembinaan, diarahkan supaya mau memuja Tuhan, selalu menentang. Nah, selatan dalam bahasa Bali disebut dengan kelod. Kelod itu kena hilonto dulurin. Kan memerah jadinya. Hidup kita membara, bikin panas suhu jadinya. Kalau kemauan saja dituruti, itu bagaikan menyiram api dengan minyak.
yang membuat semakin membara, memerah hidup kita. Merah dalam bahasa Bali disebut dengan bara. Bara itu bani gerak-gerak melawan, dinasihati ke jalan suci supaya alam suci, supaya kehidupan kita harmonis di muka bumi, malah berani gerak-gerak melawan, menentang. Merah dalam bahasa Jawa disebut dengan abang. Abang agak bangga. Jadi kalau kita dikuasai oleh sifat rajas yang dilambangkan oleh ayam, kita agak membanggakan diri, mungkin karena kuat, karena punya harta, punya kekuasaan, kan begitu. Pengaruh dari sifat rajas di dalam diri manusia yang dilambangkan oleh ayam. Karena itu penting mecaru, memantra carane apang ada perubahan. Jadi mengucapkan mantra, lafal suci, nama suci Tuhan itu sebagai cara biar ada suatu perubahan di dalam kehidupan kita ini, biar tidak selamanya seperti ini. Kelihatannya sepele, cuma mantra suci. Karena apa? Mantra itu berguna untuk memotong sifat rajas ya dalam diri kita. Seperti ayam dipotong dengan pisau. Sekiranya kalau mantra diucapkan berulang-ulang sampai 1 jam, itulah berguna untuk memotong sifat rajas yang memungkinkan sifat satwam dalam diri kita menjadi bangkit. Sifat satwam itulah yang dilambangkan oleh warna putih. Jadi saudara sekalian, perlu kita menyucikan alam beramai-ramai. Mumpung ini ada petunjuk ya. Ibarat matahari sudah bersinar gitu ya. Terang dia kelihatan di pikiran saya. Karena saya berusaha dari dulu. Puja Tuhan, ikhlaskan hati. Apa dapatnya tidak tahu, saya tidak pikirkan dulu. Dan ternyata pemikiran wawasan seperti ini yang terbuka dari pikiran yang suci, yang disucikan gitu ya. Jadi kalau kotor, sucikan lagi. Seperti kain kotor kan, dicuci, diambilkan sikat, gosok, putih, bersih. Hanya pengetahuan muncul dengan sendirinya, sehingga bisa memberikan informasi seperti ini. Kalau tidak begini mana mau bisa. Kalau pikiran kotor, full memori, bagaikan udang menaruh kotoran di kepalanya. Bagaimana? Pasti kalau disuruh maju memberikan pandangan kayak udang dah mundur gitu. Nah saudara sekalian, salah satu warna lagi yang ingin saya bagikan itu warna kuning ya. Kuning itu kuncinya hening cipta, biar pikiran tambah cemerlang. Jadi selain memuja Tuhan, supaya pikiran kita cemerlang, ada sinarnya, sinar Tuhan. Itu intinya kita mau hening cipta, ada kuat heningkan cipta. Ketika kuat heningkan cipta, maka cahaya Tuhan yang cemerlang itu menerangi pikiran kita, sehingga pikiran kita itu bagikan buah yang sudah menguning. Jadi kembali saya sampaikan kepada semua umat manusia yang sebenarnya bukan umat sedharma aja, untuk menjadikan alam beramai-ramai, yaitu dengan cara puja Tuhan, ikhlaskan hati, disertai dengan menyebut-nyebut nama Tuhan atau mengulang-ulang mantra suci, supaya Tuhan yang Maha Suci hadir ke muka bumi ya. Kehadiran Tuhan yang Maha Suci tersebutlah yang menyucikan alam semesta, bukan kita. Tuhanlah yang berperan yang menyucikan alam ini. Kita manusia hanya kewajibannya memuja Beliau, menyebut nama Tuhan supaya Tuhannya hadir, begitu saja. Prakteknya dilakukan tiap pagi dan sore hari. Jadi saudara sekalian, dalam video ini mungkin ya sampai di sini dulu cerita saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, karena saya sebagai manusia biasa tentu banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Di akhir cerita saya ucapkan Prama Santi, Om Santi 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 Om.